Ini nama pembukaannya Gambit Evan. Hitam melangkahkan pion E24, dibalas dengan E7 E5. Lanjut kuda F3, dibalas kuda C6, dibalas dengan gajah C5. Sampai saat ini di langkah ini masih normal-normal saja. Inilah dimulainya Gambit Evan, pengorbanan bidak beracun yang berujung pengorbanan menteri. Dikasih bidak oleh Fischer, B2 langsung B4, diterima oleh Ruben Fine, dikasih lagi, dia mundur. Habis itu bidak yang di D4 D2 dikasih ke D4, dimakan oleh E5. Ini banyak pertanyaan di kalangan GM saat itu, kenapa Fischer bisa memberikan langkah seperti ini? Karena Gambit Evan tersebut pencetusnya salah satunya adalah Fischer. Dibuanglah dua bidak sia-sia. Tentu ini tidak bisa dimakan oleh Fischer. Jika dimakan pakai kuda, maka dimakan lagi pakai kuda, menteri tidak bisa makan pakai kuda. Karena kalau dimakan pakai kuda, menteri putih akan hilang karena pion open. Di sini Fischer memilih untuk rokade pendek. Maka dimakanlah oleh Ruben Fine pion yang di C3. Langkah Fischer selanjutnya adalah menteri ke B3, mengancam pion yang di F7 untuk cek. Langkah normal dilakukan oleh Ruben Fine menjaga pion di petak F7 dengan naik menteri. Karena kalau dilindungi pakai kuda, tentu langsung dimakan kuda. Misalnya kuda dinaikkan ke B6, ke H6, Sampai saat ini masih kelihatan normal-normal saja permainan sesuai dengan teori buku. Dimakan oleh Fischer. Pion yang di C3. Di sini masih normal. Dilanjutkan langkah hitam membuka kuda berharap bisa rokade. Namun langkah Fischer di sini memaksa. Fischer di sini memaksa dengan kuda yang di C3 langsung ke D5. Peraduan tidak bisa dihindari, apakah lari menteri atau kudanya dimakan. Dengan itu dimakanlah oleh Ruben Fine kuda yang mengadu di D5. Oke, lanjut. Setelah makan kuda ini dimakan pakai pion, kuda terancam. Jika kuda lari mengadu, tentu langsung dimakan, atau mundur maka jelek, karena pion yang di D5 akan didorong maju. Di sini diadu oleh Ruben Fine, dimakan oleh Fischer. Setelah dimakan pakai menteri. Gajah yang di C1 naik ke B2. Ini pengorbanan yang akan dimulai. Lari menteri, melindungi pion yang di G7. Karena pion yang di G7 diancam oleh gajah yang di B2. Di sini Fischer membuang pion yang di H2 untuk mengalihkan perhatian pion
di G7 agar tidak dijaga oleh menteri. Sorry, yang di H4, H2, H4 dimakan lagi oleh hitam. Di sini kalau ku perhatikan, hitam terlalu rakus, semua dimakan. Asal dikasih langsung dimakan. Disinilah dimulai kesalahan fatal daripada hitam. Dimakan pion yang di G7 dengan mengancam benteng. Di sini sekilas belum kelihatan langkah kombinasi yang sangat brilian dari Fischer. Saat diancam, langkah normal yang dilakukan oleh Robin Van dengan mengancam gajah ulang. Namun di sini yang tidak pernah terpikir oleh Robin Van adalah benteng yang cek. Dimakan pun benteng semisal dengan gajah, maka posisinya tetap cek. Maka Robin Van saat itu memilih untuk menghindar raja dengan melangkahkan ke D8. Langkah ini yang tidak pernah dibaca oleh Robin Van. Dikasihlah menteri oleh diadulah menteri oleh Fischer ke G3. Setelah diadu, partai ini langsung menyerah. Sampai di sini langkah Robin Van langsung merebahkan raja dan menyerah. Kenapa menyerah? Karena jika dimakan, maka tentu ini checkmate. Oke, semisal tidak dimakan, mau lari kemana? Misal ini dimakan, tentu ini tetap dimakan, checkmate. Semisal langkah lain, ini dimakan, maka menteri tetap hilang, menteri daripada hitam. Misal ke sini, ini tetap mat, dimakan. Jika tidak dimakan tentu unggul banyak putih. Misal dimakan, dicek ke sini, satu-satunya jalan harus mundur ke D8 ulang. Dicek, mati juga. Maka di sini memang langkah terbaik yang dilakukan oleh Robin Van saat itu memang harus menyerah. Contoh, misalnya saat cek di sini dimakan oleh gajah, ini tidak merubah keadaan. Dikasih pun menteri misalnya, tentu hanya menambah kerugian bagi hitam. Hanya menambah kerugian panjang. Dimakan, cek. Misal lari ke sini. Ini misal ya. Ke sini. Langkah satu-satunya hanya ke sini. Jadi kalau misalnya ini ditarik ke sini, maka langkah satu-satunya ke sini. Tentu jika ini ke sini, ini ke sini. Ancaman mat yang tak bisa dihindari oleh hitam kemanapun dia lari. Ke sini, cek. Tetap checkmate. Dikasih pion, dimakan lah. Atau dimakan pakai ini juga tidak apa-apa, tetap mati. Analisa demi analisa dilakukan oleh para grandmaster saat itu. Memang tidak ada langkah kemungkinan untuk menang dari hitam di saat peraduan menteri di G3 oleh Fischer.
kemanapun dia memang tetap mat. Jadi saat dia lari ke sini diadu. Inilah kekalahan mutlak daripada Ruben Van di pertandingan New York tahun 1963. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.